Welcome teman-temanku semuanya. Di video kali ini saya ingin membagikan cara penggunaan Scratch bagi para teman-teman yang baru mulai belajar Scratch. Bagi teman-teman yang belum memiliki akun sama sekali di website Scratch, kalian bisa langsung membuat akun dengan cara klik tombol join Scratch ya. Setelah teman-teman semua berhasil untuk melakukan register akun, mendaftarkan akun teman-teman semua, sebelum menggunakan Scratch ini teman-teman bisa untuk konfirmasi akunnya melalui email yang sudah teman-teman daftarkan sebelumnya ya. Jika sudah mendapatkan pesan seperti ini di email teman-teman semua, kalian hanya perlu mengklik confirm my account. Nah, dengan itu akun Scratch teman-teman siap untuk digunakan. Setelah kita kembali ke halaman website Scratch-nya, kita bisa langsung memulai untuk bikin sebuah project yang kita inginkan teman-teman ya. Dengan cara kalian hanya perlu klik tombol create. Nah, di sini kalian sudah masuk ke dalam project teman-teman semuanya. Nah, di sebelah kiri teman-teman semuanya, di sini ada sebuah tulisan kode ya, yang berbentuk blok yang bisa kita gunakan untuk mengoperasikan si objeknya ini teman-teman ya, atau bisa bilang sprite ya. Yang di sini ada motion, looks, sound, event, control, sensing, operator, variable, dan my block. Yang dimana kegunaan masing-masing ini udah sesuai ya, sesuai warnanya. Seperti motion ini berfungsi untuk mengatur pergerakan karakter atau sprite ya, si kucing ini, seperti menyuruhnya maju, mundur, pindah ke titik yang kita inginkan, atau berputar. Selanjutnya ada looks yang berwarna ungu. Dia berfungsi untuk mengubah penampilan karakter, seperti mengganti kostum. Mengganti kostum ini seperti ganti gerakannya teman-teman ya, ganti gerakannya, terus bisa merubah ukuran, memunculkan atau menyembunyikan karakter, sampai menampilkan balon teks percakapan ya. Selanjutnya ada sound atau suara yang berwarna merah muda, yang berfungsi untuk menambahkan dan memutar efek suara atau musik. Jadi di sini kita bisa menambahkan suara kita sendiri, suara custom atau suara yang telah disediakan oleh Scratch itu sendiri teman-teman ya. Dan di sini blok yang paling penting ada event yang berwarna kuning tentunya, yang merupakan pemicu atau tombol untuk memulai ya, berfungsi untuk menentukan kapan susunan kode di bawahnya harus berjalan, seperti saat bendera hijau diklik atau saat tombol spasi ditekan, seperti itu teman-teman ya. Jadi setiap kode, setiap blok start selalu menggunakan event ini teman-teman ya. Jadi kita anggap ini event ini sebagai kepala, seperti itu. Lanjut, di sini ada kontrol ya yang berwarna oranye, yang berfungsi untuk mengatur alur program seperti memberi jeda waktu, mengulang perintah berkali-kali atau bisa dibilang looping, atau membuat logika sebab akibat. Yang di sini kita bisa lihat ada if else ya disebutnya. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada sensing yang berwarna biru muda, yang berfungsi sebagai sensor ya, sensor. Ini digunakan untuk mendeteksi interaksi seperti apakah karakter menyentuh kursor, menyentuh warna tertentu yang kita tentukan, terus mendeteksi ketikan dari keyboard itu teman-teman ya. Selanjutnya di sini ada operator yang berwarna hijau, yang berfungsi untuk melakukan operasi matematika seperti tambah, kurang, kali, bagi, dan perbandingan logika, lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan, seperti itu teman-teman. Terus di selanjutnya ada variabel
yang berwarna oranye tua ya, yang berfungsi untuk sebagai tempat penyimpanan data sementara yang nilainya bisa berubah-ubah selama program berjalan, seperti untuk membuat sistem skor atau jumlah nyawa. Dan terakhir ada My Blocks ya. My Block ini seperti blok custom gitu. Dia jarang digunakan sebenarnya teman-teman. Dia berwarna merah ya. Jadi dia fungsi untuk membuat blok ya, blok custom, fungsi custom yang berguna buat ngeringkas susunan kode panjang jadi lebih singkat seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya dirasa di atas ini kepanjangan, kita bisa meringkasnya di My Block ini. Cuman kita nggak ngebahas sampai situ karena terlalu rumit menurut saya ya. Jadi plus jarang digunakan juga sebenarnya blok My Block ini. Jadi kita akan sekedar menggunakan di motion sampai variabel saja seperti itu. Dan setiap blok yang ingin kita gunakan, dia bisa digabungkan teman-teman ya. Plus nggak harus sama warnanya, dari warna lain juga bisa. Misal dari sensing ini kan, what's your name ini kan bisa diketik ya. Sebenarnya nggak harus diketik teman-teman, kita bisa naruh seperti ini. Nah tuh, kita bisa menaruhkan blok lain di dalam kotak putih ini, kotak kosong yang bisa kita ketik seperti itu teman-teman. Ini misal warna hijau, nah dia bisa masuk juga teman-teman ya, seperti itu. Setelah kita berhasil untuk memahami jenis-jenis blok yang ada di Scratch ini teman-teman, kita bisa untuk memulai sebuah project yang kita inginkan. Seperti di sini saya akan membuat sebuah kuis sederhana ya, entah itu pertanyaan matematika, sejarah. Nah itu kita bisa bikin secara custom teman-teman ya. Yang pertama ya, yang tadi kita udah masuk ke project. Nah di sini kan masih kosong teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini kita masih polos ya. Ya di sini kita bisa langsung saja ke stage ya di sini. Nah teman-teman bisa milih backgroundnya, stage ya, panggung dari yang udah disediain sama Scratch, atau teman-teman upload dari galeri teman-teman sendiri ya, upload sendiri jadinya. Misal saya milih di Beach Malibu, nah dia akan berubah seperti ini teman-teman. Begitu. Kalau pengen upload sendiri teman-teman tinggal upload backdrop di sini teman-teman ya, dan dia akan terupload seperti itu teman-teman. Dan juga karakternya juga kalian bisa ganti ya, choose sprite atau mengupload karakter masing-masing ya, karakter sendiri seperti itu. Nah ini yang udah disediakan ya, teman-teman bisa pakai juga seperti ini ya. Di sini kita pakai kucing saja. Nah yang project yang akan kita buat ini simple ya, tidak rumit. Yang penting itu kita paham sama masing-masing fungsi dari blok-blok yang disediakan sama Scratch ini teman-teman. Dan teman-teman juga bisa mengeksplor ya, jika masih belum paham bisa dieksplor satu bloknya fungsinya apa sih sambil diklik-klik gini. Nah ini kan move 10 langkah 10 step, akan bergerak sebanyak 10 poin ya. Nah ini sebanyak 10x. Nah di sini x nya bakal nambah terus nih sebanyak 10. Nah kan 10 seperti itu teman-teman ya. Gitu. Jadi langsung saja kita mulai untuk projectnya. Yang pertama yang sudah saya bilang sebelumnya, yang paling penting dan utama yaitu event ya. Nah di sini kita bisa seret ke dalam kanvasnya, kertasnya ini bisa dibilang ya. Jadi when green flag click ya. Jadi setiap project setiap ini dijalankan, nah baru di sini kita mulai memasukkan blok-blok lain yang kita butuhkan seperti itu teman-teman. Karena di sini projectnya kita bikin sebuah kuis ya, sebuah kuis sederhana, bikin sebuah pertanyaan ya kan, misal siapa presiden ke-7 Republik Indonesia misal seperti itu kan. Nah untuk men-trigger hal itu teman-teman bisa masuk ke blok sensing ya, yang di sini ada tulisannya ask and wait ya. Dia akan bertanya ke kita dan menunggu jawaban kita seperti itu teman-teman. Nah di sini kita masukkan. Nah cara ngeceknya berhasil apa enggak, teman-teman bisa langsung aja klik tombol ini ya, tombol go ya, tombol hijau ini, bendera hijau.
kita jalankan. Nah, di sini akan muncul pertanyaan yang udah kita tulis sebelumnya di sini, teman-teman ya. What's your name? Ya. Tapi jika kita jawab, dia nggak menghasilkan aksi apapun ya, karena di bawah blok ini kita belum menambahkan logika yang lain, teman-teman ya, dari blok-blok yang ada di sini. Nah, seperti itu. Bisa kita buat pertanyaan, siapa presiden? Siapa presiden ke-7 Republik Indonesia? Nah, seperti ini. Jika dijalankan, dia akan menyesuaikan ya. Nah, sesuai sama yang kita tulis di sini, teman-teman. Seperti itu ya. Dan ini kan kita bisa gerak-gerakin semaunya ya. Kalau teman-teman ingin si objeknya ini, si sprite, si kucingnya ini nggak gerak kemana-mana gitu, jadi setiap mencet ini dia bakal selalu ke tengah. Misalnya kita pengennya di sini posisi, atau di sini deh, posisi kucingnya selalu ada di sini, teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan di bagian motion pakai yang go to sesuai koordinatnya ya. X di sini kan koordinatnya x minus 66, y nya minus 9. Nah, ini kita go to nya tuh yang motionnya ini kita sesuaikan, teman-teman, sama lokasi yang kita inginkan. Nah, kita taruh di mana? Apakah di sini? Kita taruhnya di bawah si event ini, teman-teman. Jadi setiap kode yang dijalankan dia bakal jalanin secara berurut dari atas sampai bawah, teman-teman. Seperti itu ya. Gitu. Jadi kita taruh dulu seperti ini, kita susun lagi. Nah, kalau misalnya kita pindahin ke sini, langsung kita jalanin ini. Nah, dia otomatis balik ke posisi yang kita udah tentuin sebelumnya, teman-teman ya. Yaitu minus 66 untuk X-nya dan Y-nya minus 9. Seperti itu. Nah, sampai sini semoga teman-teman bisa memahami ya. Semoga apa yang saya jelaskan tidak terlalu rumit ya. Selanjutnya, agar si kucing ini bisa nerima jawaban dari kita membutuhkan yang namanya kontrol ya. Kita akan membuat sebuah kondisi yang dimana jika kita menjawab jawaban dengan benar, maka hasil yang keluar akan yes. Dan jika jawaban yang dikeluarkan salah, maka hasilnya adalah tidak. Seperti itu, teman-teman ya. Benar dan salah. Kita akan bikin sebuah kondisi seperti itu, benar dan salah, teman-teman ya. Di sini kita bisa menggunakan if else ya. Di sini kita bisa masukkan sip. Nah, di sini tidak langsung jalan, teman-teman ya, karena kita harus memasukkan blok-blok yang lain yang kita butuhkan seperti itu, teman-teman. Nah, di sini gunanya kita istilahnya sambung menyambung bloknya gitu, teman-teman. Nah, di sini kan ada blok kosong. Nah, kita bisa menyambungkan blok yang lain. Misal kita taruh ini, nah ini bisa ditumpuk-tumpuk, teman-teman. Nah, bisa tumpuk sebanyak yang kita mau, bisa sebanyak ini tuh. Sebanyak apapun yang teman-teman mau tuh bisa dimasukin, teman-teman ya. Di mana aja yang teman inginkan tuh. Yang penting logikanya nyambung, seperti itu, teman-teman. Gitu. Nah, karena kita semua tahu, teman-teman, kita pengen jawaban siapa presiden ke-7 Republik Indonesia. Kita sudah tahu juga jawabannya kan, teman-teman? Sudah tahu. Nah, gimana cara biar si kucing ini tahu jawaban kita benar apa salah nih? Kita bisa menggunakan operator yang di sini. Mungkin operator identik sama matematika, teman-teman ya. Tapi di sini kita bisa memanfaatkannya menjadi sebuah jawaban, teman-teman. Kita bisa menggunakan perbandingan logika yang sama dengan, teman-teman ya. Seperti ini kita bisa masukkan terlebih dahulu ke dalam if ya, yang sudah kita taruh sebelumnya. Nah, ini kita sudah masukkan. Nah, ini kan di kotak putihnya masih kosong nih, kotak putih sama dengan 50. Nah, kita nggak pengen jawabannya itu 50 gitu kan. 50 itu dari mana? Seperti itu, teman-teman ya. Nah, kan kita pengen jawabannya Jokowi gitu ya, Pak Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia ya. Di sini kita bisa tulis yang fleksibel ya. Jadi kotak putih ini fleksibel, teman-teman. Bisa diisi apa aja. Itu mau angka, mau apa, bisa, teman-teman ya. So, kita jawabnya Jokowi.
Jokowi. Nah, kita bisa enter. Nah, ini udah. Si kucing ini dia udah tahu nih jawabannya Jokowi dari si ini, dari operator yang telah kita pasang. Nah, tapi si kucing ini belum tahu jawaban kita tuh apa gitu. Jawaban dari kitanya tuh apa, si kucing belum tahu teman-teman. Jadi walaupun kita udah sama jawabannya, dia masih nggak jalan logikanya ya. Nah, belum selesai walaupun di setelah if ini sama dengan Jokowi, dan lalu bisa kita masukkan nih say benar, jawaban kamu benar. Selama 2 detik ya, kita masukkan di bagian looks, dia nggak bakal ke trigger teman-teman. Nah, betul kan? Karena apa yang kita omongin tuh, apa yang kita jawab belum masuk ke si kucing ini. Jadi si kucing masih istilahnya masih budak lah, masih nggak bisa ngedenger apa yang kita jawab gitu, karena di logika sini kita belum memasukkan gitu ya kan. Di sensing ini ada yang namanya ask ya, bertanya, lalu di sini ada and wait ya, menunggu. Jadi akan bertanya ke kita dan menunggu, tapi jawabannya dia belum bisa nerima atau belum bisa dengar karena kita belum memberikan suaranya, bisa dibilang seperti itu teman-teman. Jadi gimana biar dia tahu jawaban kita tuh apa? Nah, di sini di bawah as ini ada answer teman-teman, jawaban seperti itu. Nah, si answer ini bisa kita masukkan ke dalam sini teman-teman gitu. Jadi kalau dibaca dari atas sampai bawah, jawabannya akan seperti ini. Ketika bendera hijau diklik, pergi ke lokasi X-66 Y-9. Selanjutnya tanya siapa presiden ke-7 Republik Indonesia, dan dia nanya nih ke kita, dan tunggu jawaban dari kita seperti itu. Lalu kita masukkan logika perulangan atau looping, sebab akibat ya, benar dan salah seperti itu, yang if else ini teman-teman ya. Kita baca if. Nah, di sini kan operator kita masukkan ya, yang sama dengan ini teman-teman. Jadi kalau misal bisa tahu jawaban benar apa enggak, simple teman-teman. Jika answer ya, ketikan yang di sini teman-teman, jawabannya sama dengan yang kita tulis, yang kita mau ini nih, Jokowi ya, J-nya gede, Jokowi. Nah, gitu teman, sama dengan ya. Jika jawaban sama dengan bla 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 yang udah kita tentuin nih, misal Jokowi, lalu di sini kita akan mengatakan say jawaban kamu benar selama 2 detik lalu menghilang, seperti itu teman. Jadi misal kita jawab Jokowi nih teman-teman, dia udah bisa nih, udah tahu jawaban kita benar apa salah. Nah, jawaban kamu benar, dan dia menghilang seperti itu karena kita pakai trigger 2 detik gitu. Kalau pakai say hello doang tanpa for 2 detik 2 seconds ini teman-teman, dia akan bilang selama programnya berjalan, akan ini terus teman, akan muncul terus seperti itu. Itu simpelnya seperti itu teman-teman ya. Hanya membandingkan aja jawaban kita sama nggak sama yang udah kita tuliskan di sini teman-teman ya. Misal di pertanyaannya siapa, terus kita jawabannya cuma 7 nih, 7 doang. Nah, kalau kita jalankan programnya teman-teman, walaupun kita tulis jawabannya benar, maka dia nggak nge-trigger apa-apa teman-teman. Karena yang bikin trigger itu ada di kotak sini teman-teman ya, di bagian 2 ini. Jika jawaban sama dengan 7, baru dia bisa men-trigger yang sini teman-teman ya. Kalau dia nggak nge-trigger si 7 ini, maka dia masuknya ke else teman-teman, seperti itu. Kita doublein. Maaf, jawaban masih salah, maaf. Jawaban masih salah seperti ini teman. Ini walaupun kita jawabnya bener ya, udah sesuai nih sama aslinya nih, Jokowi. Nah, dia bakal tetap jawabannya salah karena kita menggunakan prinsip yang simple ya, kita membandingkan jawaban sama yang udah kita sediakan seperti itu teman-teman. Misal kita sediakannya 7,
Ya berarti yang benar 7, bukan Jokowi. Seperti itu teman-teman. Gitu. Jokowi. Nah, ini kalau kita jawab selain Jokowi, mau Prabowo, mau 7, mau 6, mau 5, mau 4, mau 50, mau Anies. Nah, itu jawabannya akan selalu ke maaf, jawaban masih salah. Karena yang akan men-trigger jawaban benar itu hanya si Jokowi ini teman-teman, yang sudah kita buat, yang sudah kita kondisikan seperti itu teman-teman ya. Tuh, ini bisa kita jawab Jokowi. Nah, ini jawabannya benar teman-teman ya. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini teman-teman. Semoga tidak pusing ya, tidak membuat teman-teman kesusahan dalam mempelajari blok-blok di Scratch ini. Dan jika sudah selesai nih seperti ini, kita bisa save projectnya, save now ya, save. Lalu jika ingin teman-teman men-share Scratch-nya ini, nah teman-teman bisa klik foldernya. Kita ulangin. Nih yang di sebelah sini bisa kalian klik. Nah di sini judulnya bisa teman-teman ubah ya, dengan cara di dalam projectnya kita ubah di bagian atas, bisa kita ganti quiz simple gitu teman-teman. Baru kita balik ke project. Nah ini akan berubah seperti ini gitu teman-teman ya. Nah cara men-share gimana? Kita tinggal klik. Nah jika teman-teman sudah konfirmasi email yang di awal tadi, maka teman-teman sudah bisa men-share seperti ini teman-teman ya. This is project is not share, so only you can see it. Click share to let everyone see it. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau teman-teman belum konfirmasi email, nah kalian masih belum bisa men-share teman-teman. Jadi pastikan teman-teman sudah mengkonfirmasi emailnya lewat email masing-masing, jangan sampai salah emailnya ya. Seperti itu. Nah kalian bisa klik share. Nah yes, di sini kita tinggal yes I'm sure. Nah udah, dengan ini teman-teman berhasil untuk men-share sebuah project yang telah kita buat pada video kali ini teman-teman, dengan cara copy link ya. Di sini kita bisa copy link dan bisa dikirimkan kemanapun teman-teman mau. Mungkin itu saja teman-teman untuk video kali ini. Semoga teman-teman dapat berkembang dalam menggunakan Scratch ini, menjadi lebih paham untuk dasar-dasar pemrograman dan tidak membuat pusing ya. Oke, dan terima kasih dan sampai jumpa di video yang lainnya.